Jadi saya akan buat tugas. Saya mulai dulu dari kelas 7 ya. Jadi kita tugasnya kuis dulu, yang paling mudah. Oke, untuk membuat tugas, ketika kita sudah masuk di sini, jadi ini untuk para ustadz. Jadi kalau kita masuk di kelasnya, membuat tugas. Jadi membuat tugas, kemudian yang kita pilih, ini adalah tugas. Di sini ada tugas. Nah, di sini untuk tempat membuat tugas, ya. Ini tugas. Nah, cara membuat tugasnya, yang itu kita klik. Jadi ini kita klik tugasnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Karena ini belum ada tugas yang kita buat. Kita lihat dulu tampilannya. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini tugasnya masih kosong. Karena belum ada tugas yang kita berikan. Maka kita klik buat. Di sini ada pilihan tugas. Kalau yang versi bahasa Inggrisnya, yang akunnya assessment, quiz, dan ada from existing. Dari yang sudah ada. Kalau kita mau copy dari yang sudah ada. Saya buat quiz dulu. Klik quiz. Kemudian, di sini saya sudah punya beberapa quiz. Ya, sudah punya beberapa quiz. Yang akan saya pilih adalah soal simulasi. Tinggal klik berikutnya. Kalau kita pakai quiz, judulnya akan langsung muncul. Ini soal simulasi, saya tulis, bisa ganti judulnya, tugas 1. Boleh kategorinya KI 3 untuk pengetahuan. Kita tambahkan kategori. Kemudian instruksinya, klik soal berikut, kemudian dikerjakan dengan baik. Oke. Ini poinnya langsung muncul. Jadi poin ini langsung muncul dari formulir kalau kuis. Nah sekarang, ini jangan lupa diganti. Ini ditugaskan kepada. Kemudian ini saya edit. Kita pilih, ini tetapkan ke semua siswa yang di kelas ini di masa mendatang. Jadi kalau ada nanti yang baru bergabung, supaya soalnya bisa dilihat yang baru bergabung. Ini kemudian klik selesai. Kemudian ini ada tanggal jatuh temponya. Kalau kita mau jadwal, ini bisa dijadwal di sini. Kita edit. Ya, ini kalau kita mau jadwalkan, misalkan besok ditugaskan, boleh diganti. Tapi kita jadwalkan saja sekarang. Ini tidak usah saya ganti. Kemudian jatuh temponya ini besok. Tanggal 23, 1 hari. Oke, setelah itu ini sudah selesai semua, terisi. Ini langsung dikerja, kita klik tugaskan. Kita tunggu dulu. Ini sementara proses sampai ada notifikasinya nanti di sini di bagian umum. Oke, ini sudah ada notifikasinya. Berarti tugasnya itu untuk kelas 7 sudah masuk. Jadi ini ada nomor 1 merah. Ini notifikasi. Kemudian ada juga di sudut bawah biasa di sini notifikasinya itu sudah masuk. Kelas 7 sudah bisa mengerjakan, sudah bisa cek asesmennya itu sudah masuk tugasnya. Ini kuis ya. Nah sekarang kita akan simulasikan mengerjakan soal dengan menggunakan laptop dulu ya sebelum handphone. Kita pakai laptop dulu. Bagaimana cara membuka tugas? Ini saya buka akun saya sebagai siswa. Ini akun sebagai siswa. Untuk membuka tugas, misalkan pelajaran hari ini sudah masuk pelajaran kelas 7. Yang kita buka itu, ini yang versi bahasa Inggris. Kita boleh lihat di sini, ini ada tulisan attachment. Jadi cara melihatnya, boleh lewat ini. Attachment. Boleh juga lewat sini. Atau langsung di obrolannya, ini. Kita klik lihat tugas, jadi ada 3. Salah satunya bisa kita klik. Jadi itu 3 ya. Boleh di tombol atas ini, boleh sebelah kiri ini, boleh juga di sini. Oke, saya clear semua. Saya misalkan mau buka lewat sini saja, sebelah kiri. Nah, ini assessment bagus kita buka supaya muncul menunya. Saya sarankan dibuka saja di menu assessment yang pakai bahasa Indonesia itu tulisannya tugas. Kalau kita pilih ini, maka kita akan diarahkan ke kelas kita. Misalkan tadi pelajaran kita hari ini kelas 7 Ikhwa. Saya klik, kemudian next.
Setelah itu akan muncul ini assign, ditugaskan. Ini complete. Completed itu artinya yang sudah selesai tugas kita. Karena belum ada selesai ini, saya klik tugas 1. Saya belum selesai tugas 1. Kemudian, ini instruksinya ada. Klik soal berikut, kemudian kerjakan. Tinggal klik. Kita klik soalnya. Kemudian kita tunggu soalnya muncul. Sabar. Oke, muncul soalnya. Soal simulasi. Kita jawab. Jadi soalnya itu yang muncul ke anak-anakku sekalian. Kemudian ini kita tidak perlu menginput nama karena nama kita sudah terdaftar. Jadi langsung nanti muncul. Misalkan ini urutkan ayat berikut sesuai urutan yang benar. Ini surah apa? Ini kalau mengurutkan seperti ini ada tanda panahnya. Misalkan ini di bawah. Itu ya. Boleh juga kita angkat begini. Kalau mau ke atas. Misalkan yang ayat ke atas ini. Ini untuk soal mengurutkan. Kalau urutannya sudah benar, kita turun ke bawah. Saya langsung jawab. Kalau ini langsung dipilih-pilih saja seperti ini. Dicentang. Centang saja. Kemudian ini ada gambarnya. Dipilih silahkan. Oke. Kemudian ini. Kalau soal pilihan ganda ini langsung saja dicentang. Silahkan dikerjakan. Ya, ini menggunakan laptop ya. Sebentar kita perlihatkan juga dengan menggunakan handphone. Setelah selesai semua, kita sisa submit. Ya, submit. Ini sudah selesai. Oke, kita submit, kirim. Ini ada akan ada pesan. Ya, ada pesannya nanti seperti ini. Syukron, jawaban kamu sudah terkirim. Terus jaga semangat menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Kemudian kalau kita mau lihat hasilnya, view result atau lihat skor. Jadi boleh lihat skor. Kalau kita mau lihat hasilnya, kalau gurunya mengaktifkan hasilnya bisa kita lihat. Misalkan ini, ada jawaban yang salah. Ini correct answer-nya, urutan yang benar ini. Ini jawaban kita salah. Ini urutan pertama sudah betul, urutan ketiga sudah betul, tapi ini tertukar 2 dan 4. Ini jawaban benarnya. Nomor 2 ini kita pelajari. Ini salah, ini jawaban saya tadi nomor 2, tapi jawaban yang benarnya ini. Oke, bisa dilihat anak-anakku sekalian. Kemudian nilai kita sudah ada poin, kita dapat 70. Kalau sudah selesai kita close atau tutup. Ya, close, yang versi bahasa Indonesianya tutup, kita klik. Muncul gambar roket. Ada juga gambar es krim. Berarti selesai, poin kita sudah ada. Ya, sudah ada tadi nilainya. Maka tugas 1 kita selesai, kita back kembali. Maka di sini assign akan kosong. Ini sudah 0. Kemudian di complete itu ada 1. Berarti satu tugas kita sudah selesai. Maka posisinya itu akan berubah. Oke, itu tampilannya. Sekarang saya gabungkan. Itu ya untuk yang menggunakan laptop cara mengerjakan tugasnya. Ini kalau kuis mudah. Sebentar kita cek. Kemudian bagaimana kalau menggunakan handphone? Diperhatikan. Yang buka aplikasinya di handphone. Kita buka dulu aplikasinya. Oke, saya buka semua kelas dulu. Ya, ini saya sudah masuk di kelas. Ya. Oke, untuk melihat tugas itu ini ada kolom khususnya di bawah ini. Ini bisa kelihatan ya. Ini kolom tugas di bagian bawah. Boleh juga langsung kelasnya. Ini ada yang bold. Kemudian ini kelas 7 karena saya sudah baca tadi pesannya ini kelas 7 jadi tidak bold ya. Ini yang kelas 7. Nah, sekarang pesan kita itu di kelas 8. Saya akan coba kerjakan tugasnya di kelas 8 ini. Boleh juga langsung kita klik kelasnya. Kalau misalkan saya langsung klik kelasnya seperti ini, buka umum, maka ada postingannya tugas. Oh, ada tugas jatuh temponya tanggal 23 Juli. Nah, boleh. Ya, boleh langsung di situ. Boleh juga di kolom di bawah tadi tugas. Kalau saya sarankan di kolom di bawah saja ya. Saya akan pilih klik ini tugas. Ini diklik. Kemudian setelah itu akan muncul kelas-kelas kita. Karena pelajaran hari ini misalkan kelas 8. Nah, saya buka kelas 8 tadi ini. Ya, ini kelas 8. Saya klik, pilih, kemudian klik berikutnya. Nah, sekarang akan muncul di sini. Sudah muncul seperti ini. Ini sama, ini untuk tampilan handphone ya, untuk tugasnya tadi. Saya sudah klik kolom tugas di bawah.
Kemudian langsung saja kita klik tugas 1. Tugas 1. Kemudian, nah ini soalnya, ini kita klik. Nah, kita langsung buka saja. Ini kalau versi tampilan handphonenya, yang kelas 9, saya kerjakan tugasnya. Nah, dikerjakan sama seperti tadi. Kemudian yang perlu dicek, ketika mengerjakan tugas ini adalah bagian atas ini, dia akan menyebutkan nama akun kita ini nih. Di bagian atas ini, nama akun kita disebutkan. Hai Abu Syaimah @SMPIT Wahda. Kita harus pastikan bahwa itu adalah akun kita. Karena itu yang terdaftar. Sekarang kita akan kerjakan. Ya, langsung saja diklik. Saya langsung klik saja ini. Ini tadi, kalau urutannya, ini kan diurutkan. Ini bisa diangkat-angkat ini. Nah, kalau kita, ini juga bisa kalau kita pilih ininya, ini ada tanda panah di ujungnya, itu bisa diklik. Jadi tanda panah ini, itu yang diklik kalau mau mengubah posisi. Jadi itu ya. Oke, setelah itu kirim. Karena ini pakai versi bahasa Indonesia, tadi di laptop bahasa Inggris, klik kirim. Setelah kirim, konfirmasinya tadi sama. Terima kasih. Kemudian kita lihat hasil. Kalau bahasa Inggris tadi, view score, view result. Nah, ini hasilnya dapat 30. Saya dapat 30. Kita lihat kesalahannya di mana. Nomor 2 benar. Nomor 3 salah. Jawaban benarnya ini. Ya. Nomor 4 juga ini. Semuanya akan kelihatan. Nah, konfirmasinya. Oke, setelah selesai, kita klik saja bagian atas ini. Jangan lupa klik saja ini. Ini, tutup. Nah, ini. Kita tutup. Nah, jadi, kalau sudah selesai, saya klik tutup. Nah, tugas 1 selesai. Maka kalau kita kembali, ini tanda panah untuk kembali, sini saja. Ini. Kita klik ini. Nah, untuk kembali. Oke. Maka yang ditugaskan 0, kemudian di bawah itu akan muncul selesai ya. Ini ada selesai, tanda panah ke samping ini. Ini kita klik. Saya perlihatkan ini. Nah, tanda panahnya ke samping. Nah, kita buat ke bawah. Saya klik. Sudah pindah tugas 1. Tugas yang ditugaskan 0. Berarti sudah selesai 1 tugas. Itu ya untuk tampilan handphone. Cara mengecek yang sudah selesai. Cara mengecek dulu di handphone ya. Kita akan perlihatkan bagaimana cara melihat di HP siswa yang sudah mengerjakan tugasnya. Jadi untuk mengecek, saya harus masuk ke akun guru. Jadi cara guru mengecek, saya akan ubah dulu. Login sebagai guru. Misalkan saya berikan tugas tadi di kelas 7 ya. Nah, kelas 7 Ikhwa. Boleh langsung diklik di tugasnya. Jadi caranya boleh juga yang di ini. Ini kita klik, boleh juga langsung kelasnya. Saya klik saja langsung tugasnya. Kemudian kelas-kelas kita itu akan muncul. Kelas 7 Ikhwa. Saya cek dulu berikutnya. Kemudian ini ditugaskan. Cara mengeceknya masuk, pilih juga di lainnya boleh. Ini ada grade, ada tugas. Jadi kalau mau ngecek tugas satu persatu, kita pilih saja tugas. Ini kelas 8, saya coba buka tugasnya. Ini baru 14 yang terdaftar memang ini ya. Jadi 8 dari 14 itu tugasnya dikumpulkan. Jadi kalau guru mengecek, ini berarti sudah 8 orang yang mengumpulkan. Kita klik. Ini akan muncul nama-nama siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya. Kalau dia dalam bentuk kuis, kita sisa kembalikan. Ini Ahmad Raya, kita bisa kembalikan. Kembalikan saja, klik di atas. Kita klik tadi ini. Ada tulisan kembalikan. Ini kita klik untuk guru ini ya. Ini untuk guru. Itu kita klik, kita kembalikan. Oke, itu ya untuk caranya guru di handphone. Oke, ini ada pesannya. Jadi untuk melihat tugas, saya klik saja ini tugas. Ini untuk guru ya. Ngecek kelas 9 ini belum ada ini. Laporannya kita lihat kelas 9. Oke, sudah banyak yang kumpulkan. Jadi
58 ya, sudah 58 kelas 9 yang lihat. Nah, ini sudah ada, nilainya semua sudah muncul. Ini sudah dikumpulkan. Jadi ini untuk cara mengecek nilainya. Kalau guru mau kasih tanggapan, misalkan ini saya kasih tanggapan untuk Zaki, itu boleh ya, klik ini dikumpulkan, kita klik. Kemudian dikasih tanggapan boleh. Nah, ini juga bisa kita nilai otomatis. Kalau ada yang keliru, guru bisa mengganti nilainya. Misalkan dikasih remedial, mau diganti nilainya boleh. Saya masuk. Jadi untuk melihat aktivitas yang masuk, ini untuk para ustadz dan anak-anakku sekalian bisa nanti melihat bahwa aktivitas kalian itu tercatat, terekam semua. Ya. Ini klik tambah saja. Kemudian kita cari insight-nya. Di setiap kelas kita tambahkan insight. Adakah di sini otomatis? Cari dulu. Ini insight. Saya klik. Kemudian tambahkan. Oke, ini ada tambahan satu kolom insight. Insight ini untuk melihat keaktifan. Siapa yang hadir, yang sudah membuka Teams-nya, siapa yang belum akan kelihatan. Saya akan coba semua aktivitas kalian. Misalkan saya mau pilih yang hari ini saja. Yang hari ini. Oke. Nah, semua aktivitasnya ini dari jam 7. Ini Abdurrahman. Dia masuk jam 8.28. Ini jamnya, yang biru ini keaktifannya. Ini terdeteksi semua. Nah, sekarang sudah jam 9:09. Ini Rifat masih bergabung. Nah, ini. Ini yang terlambat. Ini masuknya tadi ini jam 8.36. Nah, ini kelihatan semua yang telat. Ini Zawad. Dia masuk jam 8:09, tapi keluar lagi sebentar. Masuk lagi jam 8.29. Nah, ini kelihatan semua data-data jam masuk kita. Ya. Jadi semua akan terekam di sini. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana penilaian Ustadz, ini yang jalan terus Muhammad Raihan Mubarak, ini aktif terus ini. Sejak masuk tadi, aktivitasnya itu dia lihat tugas 1, kemudian dia kumpulkan tugas, dia kunjungi saluran general, dia posting 7 pesan, dan dia balas ke 11 pesan. Nah, semua ada di sini riwayatnya. Kalau ini aktivitasnya dia posting 1 pesan, kemudian keluar. Masuk lagi dia lihat tugas 1 dan kumpulkan tugas 1. Ini insight-nya lengkap. Kalau kita klik di sini, itu muncul semua pesan-pesannya. Yang belum bergabung ini nih Muhammad Galih. Muhammad Galih ini tidak connect sama sekali ini ke timnya. Ini untuk kendala-kendala teknis tadi itu persoalan jaringan saja. Nanti insya Allah dikomunikasikan. Itu ya yang penting caranya anakku sekalian. Sekarang kita akan beralih ke tugas kedua. Tugas tertulis. Di sini saya sudah punya tugas tertulis. Ini tugas 2 untuk simulasi. Nah, ini nanti ada pertanyaan yang akan saya share lewat tugas tertulis. Kita masuk anak-anak sekalian untuk membuat tugas tertulis. Saya masuk lagi, saya mulai lagi dari kelas 9 dulu untuk tugas tertulisnya. Ini kelas 9. Oke, saya masuk di umum. Untuk memberikan tugas, kita selalu masuk di umum atau general. Kemudian kita buka tugas. Tadi sudah ada tugas 1. Sekarang kita ingin buat tugas yang baru, tapi dengan tipe yang berbeda. Ini yang di atas, tadi kuis, sekarang kita pilih tugas. Misalkan tugas 2. Kategorinya masih pengetahuan, KI 3. Instruksi. Kerjakan soal berikut. Soalnya bisa langsung dimunculkan di sini karena saya sudah punya soal tadi. Ini bisa langsung saya copy. Yang 3 nomor ini. Saya copy masuk ke sini. Ini untuk Ustadz ya, cara bikin soalnya untuk Ustadz. Nah, sekarang kita bisa tambahkan sumber daya supaya nanti siswa langsung mengerjakan. Jangan lupa isi dulu poinnya 100. Jadi poin ini harus diisi. Kalau kosong poinnya, maka nanti tidak bisa kita berikan nilai ke anak-anak kita. Jadi kita tambahkan sumber daya. Supaya siswa bisa mengerjakan langsung, kita langsung pilih di file baru saja. Pilih file baru.
pilih dokumen Word. Nah, kita tulis dulu nama filenya tugas 2. Tugas 2. Kalau ada judulnya, boleh KD-nya atau topiknya. Topiknya apa? Titik-titik ya. Kita kosongkan saja. Kemudian lampirkan. Nah, kemudian di sini akan ada tulisan siswa tidak dapat mengedit. Jadi atau ada nanti tulisan kalau bahasa Inggris student cannot edit kayaknya ya. Kemudian kita pilih dulu ini, kita klik dulu yang tugas 2 karena soalnya belum ada di dalam, kita klik. Tunggu dulu, ini sementara proses. Oke. Kita tunggu sampai muncul tombol-tombol ini sudah ada. Ini kita perhatikan ini edit dokumen. Untuk para ustadz ini, untuk mengedit dokumen yang ada di sini, ini dilihat. Kita mengklik itu, ini kita klik, edit dokumen. Kita edit online saja ya, buat perubahan cepat di sini. Kalau yang di bawah itu akan dialihkan ke desktop, ke laptop. Bagian atas, ini untuk para ustadz ya, anak-anakku sekalian, bagian atas. Nah, kemudian kita tuliskan soalnya yang tadi. Kita copy soal yang di sini tadi. Ini, kita copy seluruh soalnya. Kemudian masukkan ke ini yang tadi ya, kita masukkan. Ini ada tulisannya sementara mengedit. Oke, Control Paste. Jadi menunya sama persis dengan di Word. Oke, setelah itu di sini akan langsung muncul disimpan. Ini tersimpan otomatis, langsung kita tutup. Kita bisa kasih ini untuk jawaban, supaya siswa nanti menjawab di sini. Oke, ini tempat jawaban siswa di bagian bawah. Kemudian ini kita sisa, ini ada proses, kalau sudah tulisan disimpan, berarti data kita sudah tersimpan. Kalau kayak tadi ada tadi tulisan menyimpan, maka itu sementara proses menyimpan. Kita tutup saja. Kemudian masih ada yang perlu kita atur sebelum ditugaskan ke siswa. Ini 3 titik di ujung ini, kita klik. Kemudian siswa mengedit salinan mereka sendiri. Nah, kita ganti supaya siswa bisa mengedit tugas. Oke, untuk rubrik sebentar, jangan lupa ini ditetapkan ke seluruh siswa di masa mendatang. Ini diganti, tetapkan ke semua siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang, selesai. Kemudian kita tugaskan. Kalau sudah selesai semua, waktunya juga sudah kita atur saja sekarang, tugaskan. Oke, kita tunggu dulu notifikasinya. Ini sementara proses, ini belum muncul, nanti sampai muncul notifikasi, biasa ada suara juga, suara belnya. Oke, itu sudah masuk. Nah, ini agak lama muncul. Ini baru masuk tugasnya. Jadi itu mungkin untuk dilihat oleh siswa, itu berproses juga, tergantung kekuatan jaringan. Jadi itu kelas 9 sudah muncul. Kita akan perlihatkan dulu cara mengerjakan tugas lewat handphone. Untuk yang kelas, saya buka dulu yang kelas 9. Jadi kelas 7 bisa lihat dulu caranya, nak. Untuk cara mengerjakan tugasnya. Oke, ini saya sudah masuk. Saya akan kerja. Ini ada lagi yang bold. Nah, itu berarti ada pesan di situ. Saya akan buka untuk kelas 9. Boleh tadi di kolom tugas. Saya coba buka yang di tugas saja, yang langsung dibawa. Untuk melihat tugas, kelas 9. Berikutnya. Nah, ini sudah masuk tugas 2. Nah, jadi ada lagi satu tugas dan sudah ada tadi satu tugas yang selesai. Saya buka dulu tugas 2, klik saja tugasnya. Nah, sekarang di sini kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Jadi boleh kita menambahkan pekerjaan file, tapi kita klik dulu soalnya ini. Kalau ada, tunggu dulu ya. Nah, ini ada file Word. Kalau ada file yang dilampirkan oleh Ustadz, kita buka dulu itu filenya. Kita lihat dulu. Boleh juga nanti kita tambahkan lewat menu ini. Tapi kalau ada file Word, kita buka saja, kita klik itu tugas 2 seperti ini. Oke, maka akan ada muncul filenya tugas 2, ada topiknya. Kemudian
Ini sementara login. Akan muncul soalnya. Kalau file Word, nah sekalian cara mengerjakannya ini ada di bagian bawah itu ini. Coba perhatikan yang ini. Ya, ini diperhatikan. Itu nanti diklik itu. Itu bisa kita klik. Boleh juga kalau kita mau unduh bagian ini. Nah, itu di atas. Kalau kita klik itu akan muncul ini. Ada unduh, ada bagikan. Oke. Kita coba kerjakan langsung di sini. Saya klik yang ini ya. Yang ini saya klik. Yang di bawah sini. Saya klik dulu ini. Kalau kita klik yang di bawah sini, baru masuk. Ini saya klik, ya Word-nya akan kita diarahkan ke Word Office. Ada Word Office-nya, membuka tugas 2. Biasanya, coba perhatikan, ini kalau saya buka, kemudian di sini langsung kita jawab. Misal, tidak perlu kita tulis nama kita ya, karena sudah terdaftar. Ini bisa kita, kemudian, ini kan belum bisa kita edit. Coba perhatikan, ini kita pilih dulu. Ini ada tanda panah ya. Ya, itu iya. Itu tanda panah ke bawah. Itu kita klik. Kemudian ada tulisan edit. Kita klik edit. Supaya bisa kita mengetik di dalam jawabannya. Sekarang kita sudah bisa mengetik. Nomor 1. Tuliskan rukun Islam. Kita tuliskan jawabannya. Selanjutnya, ini akan tersave otomatis. Ini ada tulisan di atas. Kalau sudah tertulis ini ada tulisan di sini disimpan. Ya, ini tulisannya disimpan. Berarti file ini sudah disimpan. Kalau kita mengetik ada nanti tulisan di sini berubah menjadi menyimpan. Saya coba ketik yang lain, maka akan berubah statusnya. Di atas itu akan ada tulisan menyimpan. Nah, kita coba cek di atas. Itu ada menyimpan, dia sementara menyimpan dan akan berubah menjadi disimpan. Oke, kalau sudah tersimpan. Oke, kalau sudah seperti itu, terus sekalian kita sudah bisa close Word-nya sudah keluar. Kemudian ini kembali. Kalau kita buka ulang ini, jawaban kita itu akan muncul. Ya. Coba buka. Itu sudah ada. Jawabannya sudah muncul. Karena kita tadi sudah edit. Nah, itu tadi ya cara mengedit tugasnya di sini. Kemudian jangan lupa klik di atas. Yang ini kumpulkan. Itu ya, diklik kumpulkan. Saya kumpulkan. Selesai. Ini gambar es krim. Oke. Sudah selesai. Kemudian saya kembali. Maka posisinya ini ditugaskan 0, akan pindah ke bawah. Tugas 1, tugas 2 selesai. Itu cara mengerjakan tugas tertulis di handphone. Bagaimana kalau tampilannya di laptop? Kita pindah dulu di laptop lagi. Cara mengerjakannya. Sekarang kita mengerjakan di laptop. Saya akan buka akun saya dulu sebagai siswa. Oke. Saya buka di sini ya. Assignment. Saya buka tugas saya, misalkan saya mau buka di kelas 7. Saya buka mana simulasi 7 ikhwah. Kelas 9 tadi saya sudah kerjakan. Next. Ini, ada 2 tugas belum saya kerjakan. Saya kerjakan saja tugas 2 ya. Tugas 1 tadi langsung diklik. Ini sudah muncul tugasnya saya di kelas 7. Tugas 2 saya klik. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik saja ini, ya kita klik kalau ada file Word seperti ini, kita klik your privacy option, tidak apa-apa kita close saja ini. Kemudian di bagian atas ini di kanan ini ada edit dokumen, kita edit, ya, edit langsung di sini. Ini di desktop ya, di bagian atas kita edit dokumennya langsung di sini. Maka kita bisa mengedit. Kalau mau kerjakan soal ini kita sudah bisa mengedit. Oke, sudah muncul editing. Kalau sudah muncul simbol editing, jadi kita sudah bisa mengedit. Ini persis sama dengan Word. Misalkan nomor 1.
Tugasnya tuliskan 5 rukun Islam. Saya search saja di Google. Rukun. Ini saya cari di Google, Islam. Begitu caranya ya. Nah, ini sudah ada rukun Islam. Misalkan di Wikipedia, saya langsung copy saja ini. Ctrl C. Masuk ke sini. Nah, ini yang pakai laptop, enak kerjakan tugas. Buka Google. Nah, masuk rukun Islam. Bisa kita atur. Bisa atur. Nomor 1 ini. Ctrl Z. Supaya kembali ke situ. Nah, oke. Yang kelimanya tidak tercopy, tidak apa-apa ya. Bisa. Kemudian kita lanjut lagi. Nomor 2. Rukun iman. Kalau sudah kita jawab, nah anakku sekalian, ini proses saving. Ada tulisan saving. Ini save. Ini artinya sudah tersimpan. Kalau saving, itu proses menyimpan. Oke, kalau sudah tinggal di close saja. Sudah kita menjawab, close halaman ini. Close atau tutup. Close, oke, sudah close. Dan jangan lupa dikumpulkan, turn in. Kalau sudah, sekali lagi ingat, klik ini, turn in. Ya, turn in. Kalau bahasa Indonesianya kumpulkan. Saya turn in. Ini untuk mengumpulkan. Ini undo turn in, batalkan pengumpulan. Kalau kita masih mau edit, ternyata lupa, kita edit lagi. Kemudian kita back. Oke, maka di sini di complete, tugas 2 itu akan pindah ke sini. Karena sudah selesai. Tinggal tugas 1 tadi yang saya belum kerjakan. Oke, itu cara mengerjakannya, anakku sekalian, untuk yang menggunakan handphone dengan laptop. Untuk tugas 2, sekarang bagaimana mengecek tadi tugas yang saya sudah kumpul, ustadznya mau periksa. Saya mau periksa tadi, siswanya kelas. Oke, ini sudah masuk akun guru. Cara memeriksa, saya buka di tugas. Ini akun guru lagi. Jadi yang sudah mengerjakan tugas kelas 9 dulu tadi, saya mau periksa yang saya kerja lewat handphone berikutnya. Nah, ini. Tugas 2. Oh, sudah 17 orang yang mengumpulkan. Tugas 2 saya buka. Kita akan nilai. Oke, ini tadi tugas saya. Abu Syaimah, dia sudah kumpulkan. Buka. Tugasnya di sini akan muncul. Ini dia. Oh, bagus jawabannya. Saya kasih nilai sangat bagus. Kasih nilai 100. Kemudian supaya saya bisa lihat, klik kembalikan. Kalau sudah diklik kembalikan, nah, nanti saya bisa lihat nilai saya, kemudian tutup. Maka akan pindah di sini dinilai ya. Nah, ini Abu Syaimah sudah pindah. Ini sudah dinilai semua. Ada ustadz di sini karena beberapa ustadz sudah bergabung guru. Jadi semua guru yang bergabung di grup itu bisa menilai. Ini sudah. Ini Nasir sudah dinilai. Tapi dikasih 0 nilainya sama ustadz. Kita lihat ada kayaknya pesannya. Ini bisa lihat pesannya. Belum ada jawaban. Ini Nasir kumpul, hanya kumpul soal. Lupa diedit. Akhirnya dikasih 0 sama ustadz. Tidak ada keluar nilainya. Ini bisa saya ganti kelasnya di bagian atas. Ini. Kelas saya ganti. Akan muncul ini. Saya mau periksa lagi kelas 7. Yang sudah mengerjakan. Mana kelas ini? Kelas 7 ikhwah. Simulasi. Oke. Akan muncul tugas 2. Sudah ada 11 orang yang kumpulkan. Dari 59. Ini baru satu yang diperiksa sama Ustadz. Ini Abdurrahman sudah diperiksa dapat 100. Ini saya mau periksa tadi punya saya. Misalkan ini saya periksa. Ini jawaban yang saya edit tadi di komputer ini muncul. Masukkan umpan balik. Baik. Kasih nilai misalkan 98. Kembalikan. Oke, tutup. Oke, sekarang anak-anakku sekalian, bagaimana cara melihat nilai kita? Misalkan saya akan buka akun saya sebagai siswa di komputer dulu, di laptop. Sekarang saya buka tugas saya. Ini akun saya lagi sebagai siswa. Saya mau lihat tugas. Ini assessment di kelas 7. Ya. Saya pilih assessment. Ini complete. Tugas saya, tugas 2 yang sudah selesai. Saya mau buka. Sudah diperiksa tidak? Sudah diperiksa sama Ustadz, dapat 98. Ini ada feedbacknya. Baik. Berarti sudah diperiksa. Bagaimana cara melihatnya kalau di handphone?
tugas yang sudah diperiksa. Misalkan saya mau cek tugas saya di kelas 9. Buka. Boleh pilih lainnya, kemudian tugas. Proses, ini tugas yang selesai. Nah, semua tugasnya selesai. Tugas 1 tadi langsung keluar nilainya karena pakai kuis. Tugas 2 diperiksa oleh Ustadz. Saya buka tugas 2 saya, yang saya sudah ketik. Oke, ini ada umpan baliknya. Ini ada umpan baliknya Ustadz. Feedback sangat bagus. Ini nilainya 100. 100 per 100. Per 100-nya itu artinya poin maksimumnya. Itu saya dapat 100. Nah, sekarang kita akan, masih ada tugas bagaimana kalau tugas keterampilan yang pakai rubrik? Ini tugas 3. Misalkan ini tugas keterampilan. Disuruh buat cerita. Ada rubriknya seperti ini. Oh, tidak muncul. Tugas ketiga lagi ya. Buat tugas. Klik di atas tugas. Misalkan tugas 3. KI 4 ini keterampilan. Oke. Kemudian instruksinya. Buatlah cerita berdasarkan tunjuk file berikut. Ini saya akan tambahkan sumber daya, tambahkan file. Oke, filenya itu saya unggah dari perangkat ini. Saya sudah siapkan dalam bentuk Word. Ini tugas simulasi 3. Open. Oke. Sementara mengunggah. Selesai. Oke, saya persilahkan siswa. Ini kan tulisannya siswa tidak dapat mengedit. Saya bolehkan siswa mengedit. Boleh juga mengupload sendiri. Dia unduh baru upload. Kemudian ini saya kasih poin. Ada rubrik, saya tambahkan saja rubrik. Jadi, buat rubrik baru. Nah, sekarang masukkan judulnya. Tugas 3. Mengarang, apa ini? Menulis cerita. Kemudian ini ada kriterianya. Kita kasih poin. Istimewa itu poin kita aktifkan. Istimewa 4, bagus 3, cukup 2, buruk 3. Kemudian ini rubriknya. Ini saya sudah siapkan 4 rubrik dari judul cerita, pembukaan, pesan, dan kesan. Jadi saya akan copy ini rubriknya. Ctrl C. Kemudian saya tambah di sini rubrik. 4 rubrik. 3, 4. Oke. Kita paste saja ini untuk judul cerita. Ini kemudian pembukaan cerita. Dan kesan. Oke, ini ada persentasenya semua. Ini judulnya. Judulnya misalkan saya hanya 15%. Saya ubah jadi 15%. Kemudian pembukaan 25. Sudah berapa itu? 25. 40. Pesan dan kesan. Misalkan 45. Kasih 50. Kemudian tempat kejadian 10. Ini contoh ya. Kemudian dilampirkan. Rubriknya sudah ada, poinnya sudah 100, ada rubriknya. Nanti aku akan lihat rubriknya. Kemudian ini saya edit dulu. Oke, sudah selesai. Saya klik. Mudah-mudahan tugaskan. Kita tunggu dulu proses. Oke, silahkan Ustadz Nuzul. Ya, saya kira demikian Ustadz dan para anakku sekalian yang berbahagia. Ini Masya Allah 2 jam kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Nasrin, luar biasa ya. Jadi Alhamdulillah banyak tambah informasi dan juga bisa kita tambah pengetahuan kita terkait dengan aplikasi Microsoft Teams yang akan kita gunakan selama pembelajaran daring